Selamat pagi, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam sukacita. Pagi ini kita akan menikmati kabar sukacita yang akan dibawakan oleh kaum wanita dari GPDI Mahanaim. Sebelum kita menikmati kabar sukacita ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Engkau luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu, untuk anugerahmu yang luar biasa yang boleh kami nikmati saat ini. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh Tuhan ada bersama dengan kaum wanitamu yang ada di rumah juga Tuhan, boleh menikmati kabar sukacita yang daripadamu. Kami mau memujimu, menyembahmu, mengagungkan namamu, dan kami juga akan mendengarkan sebagian dari renungan firman-Mu. Biarlah Engkau tutup bungkus kehidupan kami Tuhan, agar kami benar-benar layak di hadapan-Mu. Pulihkan hati kami, jamah hati kami Tuhan, agar kami boleh menikmati kabar sukacita yang daripadamu, yang akan memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami pemulihan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai renungan sukacita pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan renungan sukacita, kita akan menaikkan pujian Kau yang terindah. Kau yang now.
di dalam segala kehidupan kita. Senantiasa kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan senantiasa ada di dekat kita. Dia ada di sebelah kanan kita, menyertai kita. Kita akan ada pujian sekalipun aku dalam lubang gelap. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Puji Tuhan. Senang sekali hari ini, pagi ini kita boleh ada bersama-sama dengan ibu-ibu Mahanaim yang sama-sama boleh beribadah online ya di tempat ini. Kita percaya bahwa pujian-pujian yang sudah kita naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh ibu-ibu yang luar biasa, yang setia, yang senantiasa rajin untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama menikmati kabar sukacita kita. Ya, seperti di tema di bulan Agustus ini adalah merdeka dari rasa takut. Nah, mari kita buka di dalam firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan dari danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah, ini satu pernyataan dari Tuhan Yesus bagaimana keadaan waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya di sebuah perahu, di sebuah danau. Tiba-tiba sekonyong-konyong angin ribut datang. Firman Tuhan katakan perahu mereka ditimbus oleh gelombang yang sangat besar. Dan kondisi keadaan waktu itu Yesus sedang tertidur. Nah, ini yang membuat menjadi panik semua murid-murid yang ada di dalam perahu itu. Mereka menjadi ketakutan. Sampai Yesus katakan di ayat yang kita baca tadi, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Nah, tentu rasa takut ini seringkali menghinggapi kita juga, betul? Ya, mungkin terlebih di hari-hari belakangan ini dengan kondisi keadaan dunia, keadaan sekitar kita, siapa yang tidak takut? Pasti kita juga mengalami yang namanya ketakutan. Nah, pagi hari ini kita boleh kembali dikuatkan, diteguhkan melalui perkataan firman Tuhan, perkataan Yesus sendiri mengatakan, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Salinan lain katakan kurang yakin, bahkan memiliki iman yang kecil, little faith, ya, dikatakan salinan lain. Bagaimana
kondisi keadaan kita dalam menghadapi hari-hari ini jangan sampai seperti murid-murid ini. Padahal Yesus ada bersama dengan mereka. Yesus ada di dalam perahu. Dan bahkan murid-murid mengenal siapa Yesus. Di ayat pasal 8 ini, ayat-ayat sebelumnya, bagaimana mujizat-mujizat yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Yesus menyembuhkan, ya, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Banyak mujizat yang sudah Yesus lakukan, menunjukkan Allah yang berkuasa. Tetapi murid-murid dikalahkan oleh keadaan sekitar, sehingga dia dilingkupi rasa takut, sampai dia datang kepada Yesus ketika gelombang itu terjadi. Nah, begitu juga dalam setiap kehidupan kita semuanya. Kita juga mungkin ingin dibebaskan, ingin dimerdekakan dari rasa takut. Banyak ya ketakutan yang kita hadapi. Ya, satu ketakutan itu satu keadaan yang mengancam jiwa kita. Ketika mungkin kita akan keluar beraktivitas, bukankah kita juga seringkali takut untuk pergi ke pasar, mungkin untuk pergi keluar dengan segala keberadaan, atau mungkin kita takut akan masa depan kita, ekonomi kita, keberadaan keluarga kita, dengan segala macam hal yang sedang kita alami hari-hari ini. Pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita semuanya. Mari, seperti yang Yesus katakan, jangan sampai kita ragu, kita bimbang kepada Yesus. Oleh sebab itu, poin yang paling penting supaya kita dimerdekakan dari rasa takut adalah kepada siapa kita percaya, siapa yang kita andalkan. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ini ungkapan dari Rasul Paulus, pelayan Tuhan. Dia tidak malu dengan segala kondisi keberadaan dia. Dia tetap mempertahankan iman percaya dia, karena dia betul-betul firman Tuhan katakan, kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya. Jadi ini poin yang harus kita perhatikan. Kita kembali diingatkan siapa yang kita yakini. Tuhan Yesus yang kita percayai, Dia Allah yang berkuasa. Amin. Ya, ini kita harus terus pandang, fokus kepada Tuhan kita, bukan fokus kepada keberadaan di dunia sekitar kita, sehingga membuat kita gemetar, membuat kita takut, membuat kita menjadi tidak bisa beraktivitas, bahkan mungkin banyak hal yang menjadi kita khawatir, cemas. Tetapi mari pandang kepada Yesus, lihat kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Bahkan satu contoh ya, kita lihat di dalam Ibrani pasal 11, ini adalah bicara tentang saksi-saksi iman, ya, semuanya dengan iman. Contoh kepada Abraham, ya, Tuhan perintahkan supaya Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak, anak satu-satunya, anak penantian sekian lama. Tetapi apakah Abraham takut? Abraham bimbang? Abraham menjadi tidak yakin? Ternyata tidak. Dia kenal siapa yang memerintahkan untuk mempersembahkan anaknya. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-19, demikian bunyi firman Tuhan. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun di antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Kita garis bawahi, Allah berkuasa. Ada Allah yang berkuasa membangkitkan orang mati. Jadi ketika Tuhan perintahkan untuk Abraham mempersembahkan anaknya, dia tidak menjadi takut, dia tidak menjadi ragu, tetapi dia yakin kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang berkuasa, yang bisa membangkitkan orang mati.
Bahkan di dalam kitab Roma pasal yang keempat, Abraham sudah ditentukan untuk menjadi bapa banyak bangsa. Nah, kepada janji Tuhan ini sedikit pun Abraham tidak menjadi ragu, tidak lupa, tetap dia pegang janji Tuhan. Roma 4 ayat yang ke-17, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Kita lihat bagaimana keyakinan-keyakinan yang ditunjukkan oleh pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Baik Rasul Paulus maupun Abraham tadi. Dia percaya kepada firman Tuhan. Dia percaya kepada janji Tuhan. Semuanya dengan iman. Dia yakin apa yang sudah Tuhan katakan tidak akan diingkari. Ya, sehingga dia katakan bagaimana Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Puji Tuhan, inilah yang menjadi perenungan kita pagi hari ini. Mari baharui kehidupan kita, ya, dengan terus kita pupuk, kita terus yakini kepada siapa kita percaya. Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas kehidupan kita, Allah yang mengatur kehidupan kita semuanya. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, siapapun yang boleh menikmati kabar sukacita pagi hari ini, mari tanggalkan segala ketakutan kita. Terlebih ya, kita memiliki rasa takut, kehidupan kita dibatasi. Kita mau beribadah sepertinya dibatasi karena kita takutnya terlalu besar, ya. Mungkin istilahnya fobia. Kita menjadi fobia, menjadi parno, ya. Jangan sampai, karena kita memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, dan kita memiliki firman Tuhan. Pagi hari ini kita semua mau diberdekakan dari rasa takut kepada keadaan, kepada setiap kondisi kita. Ya, bahkan firman Tuhan katakan siapa yang harus kita takuti. Di dalam Matius, kita buka di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ini yang firman Tuhan jelas Yesus inginkan, supaya kita takut kepada Tuhan kita. Ya, kita hormati Tuhan kita benar-benar. Kita sungguh-sungguh di dalam kita mengiring akan Tuhan. Takutlah kepada Tuhan, Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Haleluya, puji Tuhan. Mari bangun terus kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalahkan segala ketakutan. Tentu kita bisa keluar, kita bisa beraktivitas dengan mengikuti setiap arahan-arahan dari pemerintah, protokol kesehatan dan sebagainya. Saya percaya perlindungan Tuhan nyata bagi kita semua, karena Yesus yang berdaulat atas kehidupan kita. Mazmur 27 ayat yang ke-1, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus gemetar? Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita, ya, supaya kita sama-sama terus maju, terus beraktivitas, bahkan kita mungkin mengalahkan segala kekhawatiran, kecemasan. Masa depan kita yakin ada bersama dengan Tuhan. Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa memulihkan segala keberadaan kita. Asalkan
Iman kita tetap percaya sungguh kepada Tuhan. Kepada siapa kita percaya? Yesus yang sudah menyelamatkan kita semuanya, yang mengorbankan dirinya bagi kita, yang menjamin keselamatan kekal di dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari sama-sama kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Bersama ibu-ibu yang ada di tempat ini, kita bersyukur tentunya karena kita memiliki Yesus yang berkuasa, yang berdaulat atas kehidupan kita semuanya. Haleluya. Kita boleh mendengarkan setiap renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita yakin dan percaya Dia Allah yang berkuasa, Dia yang berdaulat atas kehidupan kita semua. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Amin. Haleluya. Atas kehidupan kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh menikmati kabar sukacita pagi hari ini. Kami boleh kembali diisi kehidupan kami dengan firman-Mu yang terus menghidupkan kami. Kami percaya Tuhan segala ketakutan apapun yang kami hadapi hari-hari ini, ketika firman-Mu disampaikan, ada kuasa Allah yang bekerja. Kami boleh rasakan kekuatan yang baru, dan firman-Mu boleh menjawab setiap kehidupan kami. Kami patahkan, hancurkan segala ketakutan-ketakutan yang boleh melingkupi kehidupan kami. Kami mau maju bersama dengan Tuhan. Kami mau menang bersama dengan Tuhan di dalam mengatasi setiap ketakutan yang kami hadapi, dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, diberkatilah seluruh kaum wanita-Mu yang ada di rumah, baik di tempat ini, seluruh kaum wanita pengurus yang ada, Tuhan memberkati. Kami percaya kuasa penyertaan Allah nyata bagi kami semuanya. Inilah doa ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibu-ibu, kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan dari Ibu Gembala kita, Ibu Desi, dan kita juga sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Ibu Linda yang sudah memimpin pujian hari ini. Untuk minggu depan,
kita tunggu ibu-ibu sekalian semua di ibadah di tempat ini di gereja. Kita akan langsung bertatap muka pada jam 4 sore ibu-ibu. Kami tunggu kehadirannya, kita akan mendengarkan dan memuji nama Tuhan. Haleluya ibu-ibu, ditunggu kehadirannya di tempat ini di gereja jam 4 sore. Kami semua ibadah online sampai di sini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sukacita.